Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muslimpedia. Alhamdulillah, kali ini kita kembali berjumpa. Saya Suhendri Prayoga dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Winsus Karyau. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini ialah mengenai sejarah pendidikan Islam. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah studi pendidikan Islam dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Asmarika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 komponen dalam sejarah pendidikan Islam. Yang pertama adalah definisi pendidikan Islam, yang kedua objek-objek pendidikan Islam, yang ketiga metode pendidikan Islam, yang keempat manfaat pendidikan Islam, dan yang kelima periodisasi dalam pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kita mulai. Mengenai pembahasan yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai definisi. Pengertian sejarah. Kata sejarah secara etimologi atau bahasa dapat diungkapkan ke dalam bahasa Arab, yaitu tarik, sirah, dan juga ilmu tarik, yang maknanya ketentuan masa atau waktu. Sedangkan ilmu tarik berarti ilmu untuk mengetahui keadaan atau kejadian-kejadian dan penyebabnya yang terjadi di masa lampau ataupun yang sedang terjadi di kalangan umat. Di dalam bahasa Inggris, sejarah dapat kita sebut dengan history. History yang berarti uraian atau pengalaman tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau. The past experience of mankind. Adapun menurut pengertian secara terminologi atau istilah, berarti keadaan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi pada diri individu dan masyarakat, sebagaimana benar-benar terjadi pada kenyataannya terhadap alam dan juga manusia. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu merupakan suatu proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik. Pendidikan Islam menurut Zakiyah Darajat, salah satu tokoh sejarah pendidikan Islam, merupakan pendidikan yang lebih banyak ditunjukkan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun keperluan orang lain, yang bersifat teoritis dan juga bersifat praktis. Pengertian sejarah pendidikan Islam. Dari pengertian sejarah dan pendidikan Islam, maka dapat kita ambil kesimpulan mengenai pengertiannya, yaitu tentang sejarah pendidikan Islam, yaitu dalam atau Tarikhut Tarbiyah Islamiyah dalam buku Zuhairini, yaitu keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa yang lain, sejak zaman lahirnya Islam hingga zaman masa sekarang. Cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi ide dan konsepsi maupun dari segi institusi dan juga operasionalisasi, yang terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman sekarang. Menurut Dr. Hadbullah merumuskan bahwa sejarah pendidikan Islam yaitu catatan peristiwa tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari sejak lahirnya hingga zaman sekarang. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi gagasan, ide, konsep, lembaga maupun operasionalisasi yang terjadi sejak zaman Nabi Muhammad hingga saat ini. Jadi sejarah pendidikan Islam ini dapat kita simpulkan suatu peristiwa atau cabang ilmu pengetahuan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari segi ide, konsep, lembaga operasionalisasi yang terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman sekarang. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Adapun yang pertama itu adalah objek. Objek kajian sejarah pendidikan Islam ini adalah fakta-fakta pendidikan Islam berupa informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi formal, informal, maupun non-formal. Dengan demikian akan diperoleh apa yang kita sebut dengan sejarah serba objek. Hal ini sejalan dengan peranan agama Islam sebagai agama dakwah
yang penyeru kebaikan, pencegah kemungkaran, yang membawa kehidupan menuju kesejahteraan lahir dan batin secara material dan juga spiritual. Yang kedua itu adalah metode. Untuk memahami sejarah pendidikan Islam, tentu diperlukan suatu pendekatan atau metode yang bisa ditempuh adalah keterpaduan antara metode deskriptif, metode komparatif, dan metode analisis sintesis. Yang pertama itu adalah metode deskriptif. Dalam metode ini, ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang termaktub di dalam Al-Quran dijelaskan oleh As-Sunnah, khususnya yang langsung berkaitan dengan pendidikan Islam, dapat dilukiskan atau digambarkan sebagaimana dengan adanya. Pada saatnya, dengan cara ini maka yang terkandung di dalam ajaran Islam dapat kita pahami. Metode yang kedua yaitu adalah metode komparatif. Dalam metode komparatif, kita membandingkan antara tujuan ajaran Islam tentang pendidikan dengan tuntunan fakta-fakta pendidikan yang hidup dan berkembang pada masa dan tempat tertentu. Dengan metode ini dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang ada pada dua hal tersebut, sehingga dapat kita ajukan pemecahan atau solusi yang mungkin keduanya apabila terjadi kesenjangan. Dan metode yang ketiga adalah metode analisis sintesis. Digunakan untuk memberikan analisis terhadap istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang diberikan ajaran Islam secara kritis, sehingga menunjukkan kelebihan dan kekhasan pendidikan Islam. Baik sifatnya dengan metode sintesis dapat diperoleh kesimpulan yang akurat dan cermat dari pembahasan sejarah pendidikan Islam. Metode ini dapat pula didaya gunakan untuk kepentingan proses pewarisan dan pengembangan budaya umat manusia yang bersifat Islami. Dalam penggalian dan penulisan sejarah pendidikan Islam, ada beberapa metode yang dapat dipakai. Di antaranya adalah metode lisan. Metode lisan ini merupakan metode pelacakan suatu objek sejarah dengan menggunakan cara interview atau wawancara. Yang kedua ada metode observasi. Dalam hal ini, objek sejarah diamati secara langsung. Dan yang ketiga adalah metode dokumenter, di mana dengan metode ini kita berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen yang tertulis. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah manfaat sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam memiliki kegunaan tersendiri, di antaranya sebagai faktor keteladanan, cermin, pembanding, dan juga perbaikan keadaan. Sebagai faktor keteladanan dapat dimaklumi karena Al-Quran merupakan sebagai sumber ajaran Islam yang banyak mengandung nilai kesejarahan di dalamnya sebagai sumber tauladan bagi umat manusia. Kegunaan sejarah pendidikan Islam yang bersifat akademis diharapkan mampu yang pertama, mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sejak zaman lahirnya hingga zaman sekarang. Yang kedua, diharapkan dapat mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam guna memecahkan problematika atau permasalahan pendidikan Islam yang terjadi pada masa sekarang. Dan yang ketiga, diharapkan mampu memiliki sikap yang positif terhadap perubahan-perubahan serta pembaharuan-pembaharuan sistem pendidikan Islam. Baiklah, untuk pembahasan terakhir kita mengenai itu adalah periodisasi sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Oleh karenanya, periodisasi pendidikan Islam itu berada dalam periode-periode sejarah Islam itu sendiri. Menurut Dr. Harun Nasution, dia membagi secara garis besar yaitu sejarah Islam ke dalam 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Kemudian di dalam buku Dr. Zuhairini dijelaskan bahwa periode-periode tersebut dibagi ke dalam 5 masa. Yang masa pertama adalah masa hidupnya Nabi Muhammad SAW yang berlangsung 571 hingga 632 Masehi. Dan yang kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu yang berada di Madinah sejak tahun 632 hingga 661 Masehi. Yang ketiga adalah masa kekuasaan Umayyah, yaitu yang berada di Damsyik yang berlangsung 661 hingga 750 Masehi. Dan yang keempat, masa kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad yang berlangsung 750 hingga 1250 Masehi.
Dan yang kelima adalah yang terakhir, masa jatuhnya kekuasaan khalifah yang terjadi di Baghdad tahun 1250 sampai dengan sekarang. Baiklah, Muslimpedia, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita kali ini. Saya harap dapat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata selama video ini berlangsung. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.